Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bunga Gina Ramadan. Saya dari Universitas Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain grafis. Apa yang dimaksud desain grafis? Nah, jadi desain grafis adalah proses menciptakan dan mengatur elemen visual seperti teks, gambar, warna, dan bentuk untuk menyampaikan pesan atau informasi secara efektif dan estetis. Di sini juga ada beberapa tujuan desain grafis. Pengertiannya, tujuan utama dari desain grafis adalah untuk mengkomunikasikan pesan secara visual dengan cara yang menarik, efektif, dan mudah dipahami. Ada juga beberapa tujuan spesifik desain grafis. Yang pertama, komunikasi visual, yaitu menyampaikan informasi, ide, atau pesan secara visual agar lebih mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua, ada meningkatkan daya tarik, yaitu membuat tampilan menjadi lebih menarik secara estetika agar bisa menarik perhatian dan minat. Yang ketiga ada membangun identitas merek atau branding, yaitu membantu perusahaan atau produk menciptakan identitas visual yang konsisten, seperti melalui logo, warna, dan tipografi. Dan yang keempat ada mempermudah informasi kompleks, mengubah data atau konsep rumit menjadi bentuk visual seperti infografik agar lebih mudah dipahami. Dan yang kelima ada mempengaruhi dan mempersuasi, yaitu desain yang baik bisa membujuk audiens untuk mengambil tindakan tertentu seperti membeli produk atau mendaftar layanan. Dan yang terakhir ada mendukung fungsi media. Dalam media cetak maupun digital, desain grafis membantu menyusun tata letak gambar dan teks agar nyaman dilihat dan dibaca. Desain grafis banyak digunakan di berbagai bidang seperti periklanan dan pemasaran. Contohnya poster, brosur, iklan digital. Yang kedua ada identitas merek seperti logo, kemasan produk, dan lain-lain. Yang ketiga ada media digital, desain web, media sosial. Dan yang keempat ada penerbitan, majalah, buku, layout artikel. Yang selanjutnya ada motion grafis, yaitu animasi atau video. Desainer grafis menggunakan perangkat lunak seperti Adobe Photoshop, Illustrator, Core ID Raw, dan lainnya untuk menciptakan karya-karya visual tersebut. Dan yang kedua di sini ada yang selanjutnya. Yang selanjutnya di sini ada bitmap atau raster. Definisinya, gambar yang terdiri dari piksel-piksel kecil. Setiap piksel memiliki warna tersendiri. Contoh formatnya yaitu ada JPG, PNG, GIF atau GIF, BMP, TIFF. Ciri khasnya, kualitas menurun saat diperbesar, pecah atau blur. Bisa dilihat sendiri dari yang ada gambar di situ. Cocok untuk foto atau gambar yang kompleks dan penuh detail warna. Ukuran file bisa besar tergantung resolusi. Dan ada juga yang dinamakan vektor. Definisinya, gambar yang dibuat dari garis, bentuk, dan kurva matematis, bukan piksel. Contoh formatnya SVG, AI atau Adobe Illustrator, EPS, PDF. Ciri khasnya, tidak pecah saat diperbesar, resolusi tak terbatas.
bisa dilihat dari gambar tersebut. Cocok untuk logo, ikon, ilustrasi, dan desain yang butuh fleksibilitas ukuran. Ukuran file biasanya lebih kecil dan mudah diubah tanpa kehilangan kualitas. Nah, di sini ada perbedaan bitmap dan vektor. Perbedaan antara bitmap dan vektor, maaf teman-teman, adalah dasar dalam dunia desain grafis. Keduanya merupakan format gambar, tapi dengan cara kerja dan penggunaan yang sangat berbeda. Perbandingan singkatnya bisa dilihat dari gambar tersebut ya. Itu juga ada gambar perbedaan bitmap dan vektor. Vektor ya, bukan vektor. Sini juga ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop adalah sebuah perangkat lunak pengolah gambar berbasis bitmap atau raster yang dikembangkan oleh Adobe Inc. Photoshop banyak digunakan oleh desainer grafis, fotografer, ilustrator, dan profesional kreatif lainnya untuk yang pertama, mengedit dan memanipulasi foto. Yang kedua ada membuat desain grafis. Yang ketiga ada membuat efek visual. Yang keempat ada mendesain antarmuka UI atau UX. Yang selanjutnya ada membuat materi iklan dan konten digital. Itu ada gambar untuk aplikasi Adobe Photoshop. Sini ada fitur utama Adobe Photoshop. Yang pertama ada layer atau lapisan. Memungkinkan pengguna mengedit elemen gambar secara terpisah. Yang kedua ada tools editing canggih seperti brush, clone stamp, pen tool, dan healing brush. Yang ketiga ada filter dan efek untuk membuat tampil artistik atau memperbaiki gambar. Yang selanjutnya ada color correction dan retouching, mengubah warna, kontras, dan memperbaiki kekurangan gambar. Yang selanjutnya ada support format luas, mendukung berbagai format seperti PSD, JPG, PNG, TIFF, dan lain-lain. Photoshop sangat dominan di industri kreatif dan sering dianggap sebagai standar profesional untuk pengeditan foto dan desain grafis. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada ucapan atau kesalahan dalam penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.